Polda. Di sisi yang lain juga perangkat-perangkat yang lain tadi sore saya dapat bertanya, kita mengundang kantor dalam kaitan kegiatan yang tadi saya singgung, yaitu kaitan dengan protokol kesehatan. Jadi yaitu protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu dikatakan dengan lanjut. Nah, apa provinsi dan 25 kota kabupaten yang sudah diberlakukan? Tahapannya mulai dari Juni, toko, pasar, dan mal diperbolehkan. Masuk ke Juli, 2 minggu kemudian masuk fase keempat. Pembukaan fase-fase ini yang sudah diberlakukan untuk 4 provinsi dengan 25 kota dan kabupaten. Rumah makan, terminal dari item, namun secara bertahap sesuai dengan lanjut penentuan sasaran dan sebagainya. Lanjut, baik itu mallnya, pasarnya, tempat ibadahnya dan lain-lain. Jadi belum bisa di personil kita ada yang contoh misalnya mall akan diberlakukan mungkin satu tim sendiri, entah itu buatan satu regu dari Polri. Kalau yang pas ditunjuknya dan peknya dari Polri, berarti pada peknya dari TNI. Namun dua kekuatan ini akan selalu ada yang lainnya atau perlengkapan yang lainnya. Tim-tim tersebut juga sama akan kita libatkan dari TNI dan Polri, namun akan ditambah kekuatan dari unsur Pemdanya supaya memudahkan kita untuk melaksanakan koordinasi di tempat baik itu dari Satpol PP maupun unsur yang mungkin relawan pun akan kita libatkan untuk menutup kekurangan personil yang ada di lapangan. Yang jelas kekuatan personil yang kita butuhkan pasti besar. Antisipasi, ya sekali lagi antisipasi, karena kan keputusan pemerintah sudah ada beberapa daerah yang diberikan pemberlakuan tentang new normal. Yang pertama yang sudah dikeluarkan yaitu 4 provinsi dengan 25 kota dan kabupaten. Tentunya pemberlakuan ini juga ada syarat-syaratnya, yang salah satunya diantaranya adalah apabila daerah tersebut sudah bisa melakukan penurunan angka kasus di atas 50%. 4 provinsi dan 25 kota dan kabupaten ini sudah akan diberlakukan nanti tanggal 1 Juni. Nah, kita rapat hari ini untuk mengantisipasi bila mana nanti Sulawesi Selatan khususnya Makassar ini diberikan kewenangan untuk itu, kita sudah siap dengan perencanaannya. Kita bercermin kepada pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya, jangan sampai kita terdadak sehingga kita jauh-jauh hari sebelumnya kita buat rencana ini dengan matang. Begitu. Langkah-langkah strategis apa yang sudah disiapkan seandainya memang poin intinya saja? Kita untuk tahap ini kita menginventarisir mana-mana tempat-tempat sasaran-sasaran yang akan menjadi pantauan ataupun menjadi pengawasan. Nah, data ini harus kita dapatkan dengan real di lapangan sehingga kita bisa menentukan prioritas-prioritas. Ya. Dari sisi pengamanannya bagaimana, dari sisi kesehatannya bagaimana, dari sisi pengawasan yang lainnya, gitu kan. Tentunya pemberlakuan tidak akan bisa disamakan. Contoh misalnya pengawasan terhadap mal dengan pengawasan terhadap pasar dengan pengawasan terhadap pelaksanaan masjid tentunya akan berbeda. Pemberlakuan sanksi teguran pun akan berbeda. Nah ini kita menyusun draft-draft itu supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Kira-kira seperti itu. Jumlah personil TNI Polri yang dilibatkan itu berapa persen? Nah kalau kita jumlah personil yang dilibatkan secara angka belum ya, hanya perbandingannya sesuai dengan tunjuk dan kebijakan dari pimpinan nanti akan dilibatkan 70% TNI dan 30% dari kepolisian. Ini untuk TNI dan Polri-nya, bukan berarti tidak melibatkan unsur yang lain. Tetap kita akan melibatkan dari Satpol PP-nya,
Yang tadi 70 dengan 30 itu untuk perbandingan pelibatan TNI dan Polri-nya. Nah, itu akan ditambah lagi dengan kekuatan-kekuatan mungkin dari relawan, bahkan kalau memang diperlukan. Dari instansi yang lain jelas, dari Satpol PP, dari Pemda pasti akan terlibat, karena pasti kita akan melibatkan unsur-unsur tersebut.